Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, jasad korban kebakaran Glodok Plaza dalam kondisi sulit diidentifikasi sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi menyatakan kondisi korban yang terbakar serius sehingga yang sulit dikenal secara visual. Hasil identifikasi korban Glodok Plaza akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Hingga kini RS Polri telah menerima 14 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang melapor ke RS Polri. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang jadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Sementara itu, pihak pengelola Glodok Plaza akan mulai membersihkan gedung yang terdampak pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu. Proses pembersihan tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah, yaitu basement, ke lower ground, ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta peningkatan atau pengangkatan puing-puing. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Oshima Yukari merupakan salah satu nama yang masuk daftar korban hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza 15 Januari lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai pramugari ini berada di Glodok Plaza untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun rekannya sesama pramugari. Saat ini keluarga Oshima di Jakarta dan Kendal, Jawa Tengah masih menanti kabar keberadaan Oshima. Jika ternyata Oshima menjadi salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, keluarga berharap jenazahnya bisa segera teridentifikasi. Hari Jumat lalu, keluarga juga sudah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Itu ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Mengharapkan supaya pada awalnya itu anak saya itu kesingsal, ketelingsut, mbok menawa saking gugupe mlayu terus tiba semapa ditulungi wong sampai sekarang masih trauma, HP-ne hilang harus dihubungi, dia mungkin masih trauma juga tidak bisa cerita. Harapan saya itu sebagai mukjizat andikan ya. Tapi andekan memang anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah ngalah. Memang itu kan ini sudah menjadi skenario Tuhan. Pengennya yang terbaik, tapi dengan kondisi yang saya kemarin lihat itu seperti itu, jadi nggak bisa berkata-kata. Itu bisa dari Mbak Tri. Ya, kami keluarga saling menguatkan ya Mbak ya. Pinginnya kami ada mukjizat dari Allah, dapat kabar Oshima masih baik-baik saja. Tapi kami semua keluarga ikhlas, apapun itu hasilnya kami seluruhnya sudah ikhlas. Sejumlah warga juga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza.
keluarga Sinta Amelia menyerahkan laporan data-data Sinta ke pos DVI Antemortem RS Polri. Ibu Sinta, Imelda, mengetahui anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman anaknya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Hingga Minggu siang, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Tim Liputan Kompas TV.